Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan baca tafsir Muyassar. Surat Al-Baqarah ayat 165 dan seterusnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul iqab. Qala fi tafsir al-Muyassar 165 wa ma'a hadhihi al-barahini, wa dan ma'a bersamaan hadhihi al-barahini, bukti-bukti al-qati'ati yang kuat hadhihi ini, meskipun sudah ada bukti-bukti yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia ini, yattakhidhu, ternyata yattakhidhu mengangkat siapa? Fariqum minan nas, segolongan dari manusia mengangkat apa? Min dunillahi, selain Allah, asnaman, patung-patung, wa auzanan, dan berhala-berhala, wa auliya'a, dan para wali. Jadi meskipun ya bukti-bukti kuat sudah mereka lihat, sebagaimana Allah rincikan di ayat sebelumnya 164 dan 163, atau demikian ternyata masih ada. Ternyata masih ada segolongan manusia yang mengangkat selain Allah dari berhala-berhala, patung-patung, para wali, orang-orang soleh. Yaj'alunahum, mereka jadikan mereka itu nudhara'a, anda dan nudhara'a, sebagai saingan, sebagai sekutu, tandingan lillahi, bagi Allah Ta'ala. Wa yu'tunahum, mereka berikan kepada mereka tadi selain Allah, yang mereka angkat sebagai apa? Sekutu, saingan, tandingan bagi Allah tadi, mereka berikan min al-mahabbati, sebagian cinta, min di situ sebagian. Mereka berikan sebagian cinta, wa ta'zimi, pengagungan, wa ta'ati, dan ketaatan. Ma, sesuatu yang la, tidaklah, yaliku, pantas, illa, kecuali billahi, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wahdahu, satu-satunya. Wal mu'minun, sedangkan orang-orang mukmin, a'zamu, mereka lebih besar, hubban, cintanya, lillahi, kepada Allah, min, dibandingkan hubbi, cinta haula'il kuffar, orang-orang kafir tersebut, lillahi, kepada Allah, wa li alihatihim, dan kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Jadi orang-orang kafir itu mereka juga punya cinta kepada Allah, ya, mereka juga punya cinta kepada Allah, besar cintanya, ya, sama seperti besarnya cinta mereka kepada berhala-berhala mereka, ya. Tapi orang-orang mukmin cinta mereka lebih besar dibandingkan cinta orang-orang kafir kepada Allah. Kenapa? Li'anna, karena al-mu'minin,
Al-mu'minina, orang-orang mukmin, akhlasu, mereka mengikhlaskan, memurnikan, al-mahabbata, kecintaan, kullaha, seluruhnya secara total, lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika, sedangkan orang-orang kafir, mereka asyraku, berbuat kesyirikan, mereka menyekutukan selain Allah dengan Allah, fil mahabbati, di dalam cinta mereka. Walau ya'lamu, seandainya mengetahui siapa alladzina zalamu, orang-orang yang menzalimi anfusahum, diri mereka sendiri, bisyirki, dengan berbagai kesyirikan, fil hayati, di kehidupan dunia ini. Jadi makna adzalamu di sini, walau yaral ladzina zalamu, zalamu orang-orang zalim di sini adalah orang-orang musyrik. Ya, seandainya orang-orang musyrik, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kesyirikan itu mengetahui, hina, ketika, di saat yusyahidun, mereka melihat langsung, adzabal akhirati, azab akhirat, dan mereka mengetahui annallaha, bahwa Allah, huwa, dialah, al-mutafarridu, yang maha esa, bil quwwati, dalam kekuatan jami'an segalanya, wa annallaha, dan bahwa Allah, syadidul adabi, sangat berat siksanya. Seandainya mereka mengetahui bahwa Allah itu maha esa dalam segala kekuatan, Allah itu maha berat siksanya. Andaikan orang-orang musyrik itu mengetahui hal itu, ya, lamattakhadhu, niscaya mereka tidak akan mengangkat, min dunillah, selain Allah, alihatan, sebagai sesembahan-sesembahan, ya'budunahum, yang mereka beribadah kepadanya, min dunihi, selain Allah, yataqarrabuna bihim ilaihi, yang mereka bertaqarrub kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut. Ada ucapan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, seingat saya, di ayat ini bagus sekali. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, ma ahsana, betapa indahnya, ittisala hadhil ayati, bersambungnya ayat 165 ini, billati qablaha, dengan ayat-ayat sebelumnya. Fa innahu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala, lamma bayyana, setelah menjelaskan wahdaniyatahu, keesaannya, wa adillataha al-qati'ata, berikut dalil-dalil kuatnya, wa barahinaha as-sati'ata, serta bukti-bukti yang terang, al-musilata ila ilmil yakin, yang dalil-dalil serta bukti-bukti itu akan mengantarkan seseorang kepada ilmul yakin. Mengantarkan seseorang kepada apa? Ya, ilmul yakin. Bukan sekedar tahu, tapi keyakinan. Al-muzilah li kulli syakkin, ilmu yang menepis segala keraguan. Zakarahuna, kemudian Allah menyebutkan di dalam ayat 165 ini, anna minan nas, bahwa di antara manusia, ma'a hadzal bayanit tam, ya, meskipun sudah ada penjelasan yang sangat lengkap ini, man, ada yang yattakhidhu minal makhluqin, mengangkat dari makhluk, mengangkat sebagian makhluk, anda dan lillah ainudhara awamutala, sebagai sekutu tandingan, yusawihim fillah bil ibadah, mereka sejajarkan
makhluk-makhluk itu dengan Allah dalam ibadah, wal mahabbati dalam cinta, wa ta'zimi pengagungan, wa ta'ah dan ketaatan. Wa man kana bihadhil halati, orang yang keadaannya seperti ini, ba'da iqamatil hujjah wa bayani tauhid, sesudah ya tersampaikan kepada mereka dalil dan penjelasan tauhid, ulima ya, diketahui annahu mu'anidun lillah, orang seperti ini adalah ya pembangkang kepada Allah, musyaqun lah ya, menyelisihi Allah, au mu'ridun an tadabburi ayatihi, atau dia berpaling dari mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa tafakkuri fi makhluqatihi, dan memikirkan, berpaling dari memikirkan ya, merenungi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahu adna udhrin fi dzalik, maka orang seperti ini tidak ada sedikit pun uzur baginya. Bal qad haqqat alaihi kalimatul adzab, ya, bahkan yang ada bahwa kalimatul adzab telah Allah tetapkan atasnya. Ya subhanallah. Ya. Jadi meskipun sudah dijelaskan segamblang itu dengan bukti-bukti yang kuat tentang la ilaha illallah, dalil-dalil yang kuat tentang la ilaha illallah, ternyata masih ada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang keadaannya seperti itu tidak mendapatkan sedikit pun keringanan, sedikit pun uzur. Ya, kata Syekh Abdul Rahman. Insyaallah. Ayat berikutnya إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Indah ketika mu'ayanatihim, mereka melihat langsung azab al-akhirati, azab akhirat itu, yatabarra'u, maka akan berlepas dirilah siapa, ar-ruasa'u, para pemimpin, al-madbu'un, yang diikuti. Berlepas diri dari siapa? Mimman ittaba'ahu, berlepas diri dari para pengikut mereka ala syirki, di atas kesyirikan. Para setan berlepas diri dari para pelaku syirik dan orang-orang kafir. Ya. Jadi para tokoh-tokoh, para pemimpin kesyirikan dan kekafiran, ya, mereka akan berlepas diri dari para pengikutnya. Wa tanqati'u, dan terputuslah bainahum, di antara mereka. Apa yang terputus? Kullu silati, ya, semua hubungan. Semua apa? Semua hubungan, semua komunikasi, semua apa? Alatirtabatu biha fid dunya, yang mereka terikat, irtabatu, terikat biha, dengan hubungan-hubungan itu dengan mereka fid dunya, di dunia. Ini makna wa taqatta'at bihimul asbab. Ya, dan terputuslah saat itu ya dari mereka al-asbab, segala hubungan, ya, segala keterkaitan antar mereka di dunia, minal qarabati, baik itu berupa kekerabatan, hubungan kerabat, walittibai, ya, hubungan apa, keikutsertaan, ya, dia sebagai pengikutnya si fulan, wadin, demikian pula hubungan agama terputus semua saat itu, ghair dalik. Ya, dan yang lainnya. Ya, ini makna wa taqatta'at bihimul asbab. Sababus salamah, asbabus salamah, sebab keselamatan saat itu semua yang terputus. Ya. Para tokoh apa? Kesyirikan berlepas diri dari pengikutnya saat itu. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم
wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa qala, dan berkata saat itu at-tabi'un, para pengikut mereka, para orang-orang kafir, orang zalim, orang musyrik yang mengikuti mereka, berkata, ya laitalana, duhai seandainya lana, kita ini mendapatkan kesempatan audatun, untuk kembali ila dunia, ke dunia. Mereka berangan-angan untuk apa? Untuk balik ke dunia. Ya, duhai seandainya ya kami ini punya kesempatan untuk balik ke dunia, ya. Saya mau ikut ngaji tafsir itu dengan tidak ngantuk. Jadi ya, kalau yang ngantuk itu nyesel, ya. Oh bukan, salah ya. Kita sedang bicara ayat 167, ya. Kusin kaget kusin. Kalau tabi'un, berkata para pengikut, yakni siapa para pengikut di sini? Orang kafir dan orang musyrik. Ya laitalana, duhai seandainya kami memiliki kesempatan audatun, untuk kembali ila dunia, ke dunia, hidup lagi. Padahal mereka kan sedang hidup kan? Mereka kan sedang hidup di neraka. Ya. Tapi dunia, mereka ingin balik ke dunia. Fanu'linu, sehingga untuk apa mereka? Ya, mereka ingin balik ke dunia itu mau apa mereka? Fanu'linu, kami akan mengumumkan bara'atana, bahwa kami berlepas diri min haula'ir ru'asai, dari para pemimpin, dari mereka para pemimpin itu. Ya, pengen balik ke dunia cuma pengen itu, pengen mengumumkan berlepas diri dari mereka para pemimpin kekafiran itu. Kama a'lanu, sebagaimana mereka para pemimpin-pemimpin kami dalam kekafiran itu telah mengumumkan bara'atahum, berlepas dirinya mereka minna, dari kami di sini. Sekarang apa sih manfaatnya seandainya pun para pemimpin kekafiran mereka tidak berlepas diri, juga nggak bisa menolong mereka kan? Iya. Tapi itu sangat menyakitkan, gitu. Sangat apa? Sangat menyakitkan. Dulu kami ini sudah ya cinta mati, gitu. Ya sudah harga mati sudah sama kalian. Itu di ayat tadi 165, ya kan? Iya. Yuhibbunahum qaubillah. Kami itu sudah cintai kalian layaknya cinta kami kepada Allah, harga mati kalian itu, kok tiba-tiba pas lagi kami butuh ya cinta kalian, kalian berlepas diri dari kami, diumumkan lagi. Ya. Sungguh menyakitkan. Ya. Wa kama arahumullahu, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala arahum, telah memperlihatkan kepada mereka syiddata adabihi, beratnya azab yaumul qiyamati, di hari kiamat. Yurihim, Allah juga akan memperlihatkan kepada mereka a'malahum, amal perbuatan mereka al-batilata, ya, yang batil. Ya. Sebagai apa? Jadi sebagaimana Allah memperlihatkan azabnya kepada mereka di hari kiamat, Allah juga akan perlihatkan kepada mereka amal-amal kerusakan mereka, amal-amal kekafiran dan kesyirikan mereka. Untuk apa diperlihatkan kepada mereka? Nadamatin alaihim, sebagai penyesalan buat mereka. Nadamat, apa nadamat? Sebagai penyesalan yang berlipat-lipat buat mereka. Walaisu, dan mereka tidak akan bikharijin. Apa? Bikharijin? Lulus, mereka tidak akan keluar. Mereka tidak akan bebas keluar minan nar, dari neraka abadan, selama-lamanya. Ini tadi kenapa Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'idi tadi mengatakan
orang yang keadaannya seperti ini sesudah ya dalil disampai kepada mereka, tauhid ya jelas sampai kepada mereka, mereka ini tidak mendapatkan uzur sedikit pun dari apa? Dari azab di neraka. Mereka tidak mendapatkan uzur sedikit pun dari azab di neraka. Ya. Kan kalau kita baca tekstual ayat ini, ayat 163, 164 sampai ayat 167 ini kan tidak berbicara tentang diutusnya Rasul, betul tak? Allah yang berbicara, Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Rahmat Allah kalian bisa rasakan, kalian bisa saksikan rahmat Allah. Ya. Kemudian apa? Bukti-bukti la ilaha illallah di alam semesta ini, pergantian siang malam. Apalagi kemarin kapal yang berjalan di lautan membawa segala hal yang bermanfaat, hujan yang diturunkan dari langit yang menumbuhkan berbagai ya buah-buahan, tanaman dan sebagainya. Ya, makhluk-makhluk yang Allah sebar di muka bumi dengan segala keajaibannya. Demikian pula angin yang digerakkan, awan yang diberjalankan. Ya, semua itu adalah apa? Bukti, dalil. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, sudah sejelas itu masih ada orang yang berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini akan masuk neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Allah tidak bicara tentang apa? Diutusnya Rasul, padahal azab akhirat itu berkaitan dengan apa? Azab itu berkaitan dengan diutusnya Rasul. Makanya tadi Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sidi memberi catatan, ya, ba'da iqamatil hujjati wa bayan tauhid, sesudah ya sampai kepada mereka dalil melalui para rasul, penjelasan tauhid melalui para rasul, sesudah diutusnya Rasul. Ya, sebagaimana kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya. Jadi menurut saya tadi, kalau sekedar apa? Fisik yang normal, panca indera yang normal bisa memperhatikan dan merenungi segala apa yang ada di alam semesta ini, ya, ditambah fitrah, ditambah apa? Fitrah ketika dia lahir sebagai apa? Seorang muslim, seorang yang mengakui tauhid, ditambah lagi dua, sudah kan? Sudah dua dalil, ya. Fisik yang normal, indera yang normal, panca indera yang normal, kemudian fitrah ketika dia lahir, ditambah lagi satu apa? Persaksian dia sebelum lahir ke muka bumi. Qalu bala syahidna itu. Ya. Dalam surat Al-A'raf itu. Tiga ini menurut Syekh Abdul Rahman Sa'di belum cukup untuk menjadikan orang itu kalau di dunia kafir diadab. Sampai yang keempat apa? Diutus Rasul. Diutus Rasul. Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah kalau sudah tiga ini ada dimiliki pada seseorang, ya, fisik normal, ya, mentalnya juga normal, panca inderanya juga normal, dia lahir di atas fitrah dan dia sudah bersaksi sebelum lahir ke dunia ini. Ya, ternyata dia hidup di dunia melakukan apa? Kesyirikan, kekafiran, beribadah kepada berhala, mengangkat makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Apakah langsung diazab meskipun Rasul belum menjangkau mereka, dakwah Rasul belum menjangkau mereka? Apakah langsung diazab? Tidak ada uzur bagi dia, ya. Ataukah tergantung, ya, Rasul atau dakwah Rasul sudah sampai ke dia atau belum? Kemudian berpaling, kata saya saat tadi kan, mu'ridin, berpaling. Ya, ini terjadi perbedaan. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah ada tiga ini terpenuhi, pasti diazab dia. Dia melakukan kafiran di muka bumi, ya, tiga hal yang pertama itu sudah dia miliki, dia diazab. Ya, tidak perlu dakwah Rasul sampai kepada dia atau tidak. Sebagian ulama yang lain mengatakan urusan azab harus, urusan azab akhirat tidak keluar dari neraka seperti yang disebutkan dalam ayat ini 167 ini harus setelah pemutusan Rasul kepada mereka. Meskipun sudah ada tiga apa? Tiga dalil itu tadi. Ya. Itu
ayat 163 sampai 167 ya, berbicara tentang hal-hal tersebut. Ya, berbicara tentang hal-hal tersebut. Ya. Fataklid dalam kekafiran, jadi orang sekedar ikut-ikutan dalam kekafiran berdasarkan ayat-ayat ini, ya, bukan uzur. Bukan apa? Bukan uzur. Ya, misalkan ayat-ayat ini bukan uzur. Ya, bukan uzur. Dia tetap kafir. Apakah di akhirat dia akan diazab? Nah, itu tadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah dia akan langsung diazab dan kekal di neraka, ataukah ya perlu ada ujian lagi di akhirat? Perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, ada sebagian yang mengatakan seperti tekstual tafsir ini tidak menyinggung masalah setelah diutusnya Rasul, setelah dalil hujjah sampai kepada mereka. Ada yang sebagian ulama mengatakan pengazaban dan kekalnya mereka langsung diazab dan kekal di neraka mereka itu sesudah apa? Datang Rasul sampai kepada mereka dakwah dalil seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di tadi. Ya, saya sebutkan ini perbedaan ini karena apa? Ya, karena ada perbedaan kan? Ya, antum menanggap enggak ada perbedaan antara dua tafsir ini? Ya, dan itu perbedaan di kalangan para ulama. Di akhirat, terkait di akhirat bukan di dunia. Ya, terkait azab di mana? Azab di akhirat, ya, langsung diazab dan kekal di neraka ataukah diuji dulu. Itu urusan akhirat bukan di dunia. Di dunia hanya kafir. Ya, semua sepakat. Kalau di dunia semua sepakat sebutannya kafir. Walau yaral ladzina zalamu idz yarawna azab. Ya, zalamu di sini siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Subhanallah. Tapi wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam.